Nah, kalau di percobaan atau apa ya, contoh sebelumnya itu kan kita lebih kayak main-main ya. Mungkin kayak ngapain sih belajar kayak ginian gitu ya, kayak anak kecil. Nah, sekarang kita akan belajar sesuatu yang mungkin lebih praktikal ya, lebih lebih berkuda di dunia nyata. Jadi contohnya kita sempat bahas Amazon Garage gitu ya, Smart Garage gitu. Jadi tempat apa sih namanya, tempat barang tapi udah lebih pinter gitu ya. Jadi dia bisa memutuskan gitu ya bagaimana caranya kalau kita kasih persoalan. Jadi ada barang disusun dengan cara A, D, C, B gitu ya. Kita pengen jadi A, D, B, C. Tapi persyaratannya di sini hanya boleh memindahkan satu balok setiap kali ke atas balok lain atau ke atas meja. Mejanya cuma segini. Jadi kalian harus pahami bahwa batas kalian adalah ini, ya. Jadi kalian nggak bisa pindahin ke sini, nggak bisa misalnya pindahin lebih jauh lagi gitu ya. Tapi sejujurnya ada informasi yang missing di sini ya. Sebenarnya mejanya sebesar apa. Tapi kalau misalnya dari sini sih petanya ini adalah ada ini, dan kerennya sebelah sini. Jadi sebenarnya kalian bisa naruh barang di sini, tapi tidak di sebelah kiri. Ini saya tadi sempat mikir gitu ya, pas ngeliat, gimana sih kok ada sesuatu yang tidak dicoba, tapi oh saya ngerti maksudnya apa. Tapi ya oke, kita coba langsung ke setelahnya ya. Nah, jadi kita akan mencoba menggambarkan percabangan bagaimana kita memutuskan bahwa si komputer ini tuh caranya bakal kayak gimana sih, mikirin dari sini ke sana gitulah ya. Pakai BFS atau DFS, dan kita akan lihat mana yang lebih cepat. Bahkan BFS dan DFS pun ada caranya gitu ya. BFS tuh ada cara satu, cara dua gitu misalnya. Nah, ini adalah BFS alternatif pertama. Jadi seperti yang tadi kita bahas ya, jadi yang pertama itu dia hanya bisa mindahin satu box. Jadi box pertama yang dipindahin misalnya C ya, C-nya itu dipindahin ke oke taruh atas B gitu ya. Atau, nah ini yang tadi saya sempat mikir gitu kan, ini tuh sebenarnya ada nggak sih space di kanan? Oh ada kayaknya karena ada crane gitu ya. Jadi si C ini pun bisa dipindahin ke sebelahnya B, jadi ada C di sini. Jadilah ini gitu ya. Dan tadi saya sempat pikir kenapa C-nya nggak ke kiri gitu kan, itu kemungkinan juga. Nah mungkin ya itu dia, nggak ada space kali di kiri kalau saya lihat nih ya, nggak ada barang apa-apa. Jadi itu tidak bisa dianggap kemungkinan. Jadi kayak kemungkinannya tuh kayak yang blok tadi gitu ya. Misalnya yang kosong itu di sini gitu ya, dia nggak mungkin ada kemungkinan left gitu kan ya, karena leftnya kosong, tidak dianggap data. Kemungkinan ketiga adalah kalau B-nya yang dipindahin jadi di atas. Nah, percabangan lagi-lagi ya, kalau misalnya kita mainin BFS, kita lihat ini tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau B-nya dipindahin ke kanan, balik lagi ke sini kan, jadi tetot gitulah, kita nggak akan melanjutkan yang ini. Sementara untuk yang ini dan ini masih bisa dilanjutkan. Jadi kalau yang ini, oh D-nya ditaruh di sini gitu ya, D-nya ditaruh di sini maksud saya, atau apa yang bisa dilakukan? Nah kan bingung dia, ada yang dilewatin sebenarnya, saya yakin gitu loh. Ini D-nya bisa ke kiri gitu kan, tuh D-nya bisa ke kiri. Jadi kayaknya gitu ya, ada beberapa hal yang memang dia putuskan untuk tidak gunakan gitu loh. Ya kita lupakan. Jadi um, ya ada beberapa, ada yang kurang cocok sih menurut saya sih ini sih. Tapi anyway gitu ya, kalian mengerti maksudnya lah ya. Jadi ini satu-satu yang bisa dilakukan adalah ini, berarti tetot gitu lah ya. Jadi kalian bisa bikin pohon gitu lah ya. Secerdas yang kalian bisa gitu ya, sebaik yang kalian bisa. Ya karena ternyata ya gitu ya, bahkan nggak semua kemungkinan ditaruh di sini gitu ya. Mungkin kalau kayak gitu infinity kali mikirnya. Jadi pokoknya cuma dianggap ya udah mana yang paling menguntungkan gitu ya udah selesai gitu. Atau alternatif kedua ini agak lucu juga gitu ya. Di sini bahkan kemungkinannya tetap sama gitu ya. Yang sempat saya bilang bingung kayak gitu, kok ini sama gitu ya. Ini sama persis nih. Coba kita balik ke belakang nih ya. Sama persis tapi kebalik aja gitu ya. Tuh, ini DABC, DABC, ini DACB, DACB juga gitu ya. Lalu dicabangin gitu kan. Tapi ya seenaknya gitu kan. Mana yang lebih mana yang lebih menguntungkan kira-kira gitu kan. Is this how they work gitu. Tapi apapun itulah. Jadi ini dicabangin 4 nih yang tengah. Sama nih cabang 4 juga gitu kan ya. Lalu oh karena ini, wah ini selesai nih. Jadi ininya teh digeser ke sana gitu kan. Terus habis itu ininya tidak dilakukan gitu. Gimana gitu ya. Ya tapi intinya gitulah ya. Jadi tuh percabangannya cuma sampai sana gitu kan. Jadi ini udah selesai. Jadi yang ini itu nggak dikerjain. Itu adalah BFS gitu ya. Nah kalau DFS, nah ini lagi gitu kan. Bagaimana caranya dia bisa memutuskan
mana yang paling menguntungkan gitu kan. Artinya kan ini udah campur tangan manusia banget gitu, bahwa oke paling gampang itu kalau C-nya dipindah sini, lalu D-nya dipindah sini gitu kan, lalu A-nya dipindah ke D gitu. Selesai deh 4 gitu kan, DFS, terus depth-nya 4 gitu. Jadi agak lucu juga sih ya, cuman setidaknya kalian mengerti kalaupun saya terlihat frustasi gitu ya, kalian ngerti saya frustasinya kenapa. Tapi ya intinya seperti itu ya, jadi salah satu fungsi dari machine learning, artificial intelligence itu adalah itu ya, membantu membantu cara berpikirnya. Cuman ya itulah ada beberapa kemungkinan yang kok nggak dikerjain di sini, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut ke contoh selanjutnya di sesi selanjutnya juga.